Selamat pagi semua. Nama saya Imran Ahmad. Saya berasal dari Pakistan. Saya mahasiswa di Universitas Telkom. Dan jurusan saya Magister di Manajemen, Departemen Business dan Economics. Ini teman saya. Halo, selamat pagi. Saya Alex. Saya dari Zimbabwe, dari Afrika. Saya mahasiswa dengan Imran. Saya S2, jurusan Magister Manajemen. Ya, hari ini kami pergi ke New Arch untuk wawancara. Ya, untuk mewawancarai di owner dan juga terlihat di manajemen di sana, desain dan juga organisasi. So ayo. Sekarang kita sudah sampai di sini di depan New Art. Halo, New Art ada pakai untuk motor dan sepeda motor dan mobil. New Art ada dekorasi bagus. Selamat pagi, selamat datang di New Art Sculpture Park. In English or in Indonesia? Indonesia. Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia boleh. Nah, jadi selamat pagi, selamat datang di New Art Sculpture Park. Di sini ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama, selama di kawasan, tiket gelangnya harus tetap dipakai, tidak boleh dilepas. Lalu yang kedua, di sini bebas, boleh foto, boleh video, asal tidak menyentuh karyanya, baik itu patung maupun lukisan. Lalu untuk area yang saat ini bisa divisit, semuanya sudah full open. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Lalu kami juga ada area taman belakang. Untuk akses ke area taman belakangnya itu tinggal exit galeri melalui lantai 2. Atau enggak melalui lantai 1 itu melalui kerap butik, tinggal keluar saja. Nah, selama di kawasan tiket gelangnya jangan dilepas ya. Ada berapa? Di sini ada 3 lantai. Iya. Nah, untuk galerinya itu ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Tapi kami juga ada kantor itu di lantai 4. Jadi untuk keseluruhan sih ada 4 lantai. Terima kasih. Sama-sama. Karya salah satu seniman. Karya yang pertama itu judulnya adalah Depth of Blue, atau mungkin bahasa Indonesianya adalah kedalaman dari biru. Mungkin kalau misalkan dalam bahasa Inggris, blue itu artinya biru, cuma di sini blue itu diartikan sebagai sendu, suasana sendu, sedih. Untuk karya yang kedua itu adalah Noir Narration. Jadi Noir Narration yang bagian hitam sebelah sana, nah itu salah satu penggambaran suasana hitam dari seniman yang membuat karya ini. Untuk mungkin di sini setiap karya punya sekitar 5 atau 6 instalasi. Di sini ada 3, 1, 2, 3, 4, 5, sama 1 di belakang lagi 6. Dan satu instalasi biasanya terdiri dari 5 sampai 7 karya foto. Di sini tiap instalasi juga terhubung dengan satu blok lagu, di mana lagu ini punya korelasi dengan mood atau suasana di setiap karya. Jadi dan ini ada metode bisa di scan dan nanti bakal terhubung dengan musik di Spotify. Coba scan. Coba deh. Oh, atau mungkin
menari di sini. menari untuk di sini friend ya. Lestari. Ini namanya Candi Borobudur, adalah candi terbesar di Indonesia. Candi Borobudur adalah candi terbesar di Indonesia. Nice, good. Ini adalah burung Garuda, simbol di Indonesia. Oke. Pak ini apa deskripsi? Ini deskripsinya menceritakan tentang arsip-arsip yang sudah dibuat senimannya, yaitu arsip yang ada di sebelah sini. Lebih khususnya ini adalah arsip dari karya Generation, itu yang bagian karya yang pertama, yang roadside. Jadi di sini menggambarkan semua proses yang dilalui seniman buat semua instalasi karya dari Generation. So ini deskripsi untuk bintang darkside. Iya. Berapa banyak karyawan yang Bapak miliki? Ya, sekarang karyawannya total semua ada 130 orang yang bekerja di sini. Ya. Bagaimana Bapak membuat tim Bapak terus termotivasi dalam bekerja? Ya, pertama tentu saja ada program. Ya, karyawan itu harus ada program karir. Ya, supaya dia giat atau rajin bekerjanya. Jadi ada karir, ada peningkatan karir, ada peningkatan benefit secara finansial, secara uang. Kemudian kita juga melakukan training untuk menambah wawasan ilmu kepada para karyawan. Gitu. Ini program untuk setiap bulan atau setiap tahun? Ya, setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan sekali kita adakan pelatihan, kita evaluasi. Yang bagus akan mendapatkan reward, yang kurang bagus ya punishment. Ya. New Art, apakah biaya produksinya di sini murah, terjangkau atau mahal? Mahal. Ya. Kenapa? Tempat ini harus dipelihara, harus dirawat. Mau bersih itu harus ekstra membersihkan. Jadi kawasan ini untuk biaya maintenance atau biaya pemeliharaannya luar biasa mahal. Ya, karena banyak pohon, areanya sangat luas, jadi perlu ekstra untuk pemeliharaan. Ada fasilitas publik apa saja di dekat New Art Sculpture ini? Ya, yang terdekat ya. Kalau yang terdekat dari sini, kita port, ada bandara, ada stasiun, ada stasiun kereta, train station itu di sana dekat. Kemudian ada universitas, ada Politeknik, Politekpos, ada Politeknik Negeri Bandung. Jadi itu area yang public facilities yang ada di sekitar Nuat. Siapa yang melakukan desain interior New Art Sculpture? Ya. Yang membuat desain, yang merancang, yang membangun itu Bapak Nyoman Muarta sebagai pemilik atau owner tempat ini. Karya desain manakah yang paling terkenal? Karya besar yang Pak Nyoman buat adalah GWK atau Garuda Wisnu Kencana yang berada di Bali. Itu dibuatnya di sini. Tingginya 121 meter. Tertinggi ketiga di dunia. Itu karya besar Pak Nyoman. Bagaimana dengan tempat makan di New Art Sculpture ini? Makanan apa saja yang Ya. di restoran? Makanannya, karena konsep kita adalah culture budaya, makanan di restoran adalah makanan tradisional khas Bali. Bali. Ya, Balinese ya. Kalau di Bandung banyaknya Sundanese, banyaknya makanan Sunda. Nah, di sini menunya menu Bali, yaitu makanan tradisional
resep dari keluarga Nyoman Nuarta. Pak Nyoman itu berasal dari Bali. Jadi menu yang dijual adalah menu-menu resep tradisional masakan Bali. bukan Bandung. Bukan Sendiri, Bandung. Bandung. Ya. Apa terakhir pertanyaan, bagaimana dengan desain interior tempat makan di New Art Culture? Apakah ada tema khusus untuk desainnya? Ya, desainnya menyesuaikan dengan galeri. Jadi resto galeri. Jadi konsepnya agak kontemporer. Di situ juga ada karya-karya patung yang dipamerkan Pak Nyoman. Jadi antara restoran, gedung ini semua menyatu. Nuansanya, suasananya seperti di rumah Pak Nyoman Nuarta. Terima kasih atas waktu. Sama-sama. Dan terima kasih ke owner Ya, nanti disampaikan. Pak Nyoman Nuarta. Ya. Saya suka sangat di sini, terlihat di eksterior dan interior juga, dan juga staff baik dan ramah. Terima kasih. Sama-sama. Maaf Pak, saya bertanya. Ya. Apa yang unik dari New Art Park ini? Yang uniknya adalah patungnya. Tidak semua seniman karena punya ciri khas, identitas. Identitas tidak dimiliki oleh yang lain. Karena identitas itulah adanya itu original, asli karya Nyoman Nuarta. Itu tempat yang unik dan konsep seni budaya alam itu tadi. Bagaimana cara Bapak menghilangkan New Art Park? Bagaimana cara apa? Bagaimana cara Bapak menghilangkan Apa? menghilangkan Mengiklankan. Oh, sorry. Memasarkan. Maaf Pak. Mengiklan ke promotion ya. Sebentar dulu Magis, ya, mengiklankan ini. Ya. Apakah Bapak menggunakan? Apakah Bapak menggunakan media sosial? Ya. Sekarang era teknologi ya, ada Instagram, ya, ada Twitter juga ada dipakai, ada Facebook. Promosi yang efektif sekarang yang masih tinggi itu Facebook, kemudian Instagram. Jadi kita juga menggunakan itu. Selain dari mulut ke mulut, word of mouth, jadi orang datang, pergi, datang lagi ke sini. Itu cara mengiklankan kita di media sosial. Kemudian yang konvensionalnya kita menggunakan orang dari mulut ke mulut, ya, supaya orang mau datang lagi ke sini. Oke, jika ia media sosial, apa yang Bapak gunakan? Instagram dan Facebook. Dan Twitter. Ya, Instagram, Twitter, Facebook. Apa YouTube? Tidak. YouTube ada, tapi belum terlalu optimal. Sekarang Instagram yang banyak dipakai. Apa TikTok? Enggak, belum. Apakah Bapak memiliki website untuk bisnis New Art Sculpture Park? Ada www.nuarta.com. Ada www.nuarta.com. Ya. Apa restoran website? Belum ada. Menyatu di websitenya Nuart. Ya. Apakah Bapak menggunakan CCTV atau sistem monitoring di New Art Sculpture Park? Iya, CCTV the whole area kita pasang semua CCTV untuk kontrol terhadap tamu dan untuk keamanan area kita pasang. Bagaimana Bapak menjaga keamanan Art Sculpture Park ini? Ya, kita ada security 24 hour, 24 jam berjaga. Ada 16 orang bekerja, ada 4 pos 1, pos 2, pos 3, dan pos 4. Jadi ada 4 pos penjagaan untuk anggota security atau pengamanan. Bagaimana Bapak mengelola data Pengunjung, ya. Data pengunjung kita rekap setiap bulan. Sebelum COVID
Ya, sebelum Covid itu 4.000 orang per bulan. Sekarang setelah Covid baru 1.500 orang per bulan. Belum kembali ke normal ke 4.000. Tantangan apa yang Anda hadapi dengan bisnis ini, Bang? Anda. Ya, tantangannya adalah biaya promosi mahal. Ya, jadi ketika kita pingin promosi di jalan, billboard, Bali itu luar biasa masih mahal. Kemudian di Indonesia orang belum familiar untuk datang ke museum atau galeri. Orang Indonesia masih suka datang ke mall. Ke museum, galeri masih belum banyak yang suka. Beda dengan di Eropa atau di Amerika, orang sudah senang datang ke museum. Di Indonesia belum. Jadi itu tantangannya Nuart untuk terus memberikan pendidikan bahwa museum adalah tempat edukasi atau tempat belajar gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini kemudian tempat ini pun disewakan, kita buka rental space untuk wedding, untuk gathering, untuk birthday, untuk semua party bisa di sini. Apakah Bapak belajar setiap hari di sini atau ada bisnis lain? Ya, saya karyawan di sini, bekerja di sini, ya harus belajar setiap hari. Kalau unit bisnis ya tadi ada restoran, ada craft boutique, merchandise ya, ada juga workshop, tempat membuat patung. Itu unit bisnisnya yang ada di sini. Ya. Kapan tempat wisata budaya ini didirikan dan siapa yang mendirikan? Ya, Nuart Sculpture Park dibuka untuk umum tahun 2000. Dibangun atau dibuat atau didirikan oleh Bapak Nyoman Nuarta. Ya, jadi pemilik dan yang membangun tempat ini. Apa motivasi Bapak memulai Nuart Sculpture Park ini? Ya, Nuart Sculpture Park dibangun dengan visi 3. Pertama seni, yang kedua budaya, yang ketiga alam. Ya, seni, Pak Nyoman yang membangun tempat ini ingin memberikan inspirasi kepada generasi muda, siswa, jangan takut bermimpi menjadi seniman. Dengan menjadi seniman, Pak Nyoman bisa membuka lapangan pekerjaan, kemudian bisa karya seni ini investasi, bisa dijual, dan itu menghasilkan uang. Itu seni. Yang kedua budaya. Pak Nyoman ingin sebagai bangsa Indonesia tetap menjaga identitas. Indonesia terdiri dari berbagai suku. Jawa, Sunda, Bali itu harus tetap ada. Karena itu adalah kebudayaan Indonesia. Tidak boleh dihilangkan. Ya. Yang ketiga, nature, alam. Ya. Kawasan ini hijau, sejuk, indah. Pak Nyoman ingin kita harus memelihara alam, menanam pohon. Dengan banyak pohon, udara kita segar, bagus, baik. Jadi anak-anak sekarang, students harus mulai sekarang belajar memelihara lingkungan dengan cara menanam pohon sebanyak-banyaknya karena penghasil oksigen yang baik buat kita. Jadi itu 3 alasan, reason kenapa Nyoman Nuarta membangun tempat ini, yaitu seni, budaya, dan alam. Art, culture, and nature. Bagaimana sejarah awal didirikannya Nuart Sculpture Park? Ya, pada tahun 80-an, Nyoman Nuarta sudah membeli tanah sebagian-sebagian di sini.
Yaitu tadi awalnya ingin membangun galeri. Sebagai seniman tentu saja membutuhkan exhibition hall atau exhibition room, ruang untuk memamerkan karyanya. Awalnya dimulai dari gedung di sana, ya namanya Gedung Kuning. Nah, nanti lihat ke sana. Sekarang menjadi restoran. Dulu galerinya itu. Kemudian membangun ini namanya N building, ada 4 lantai, ada galeri, ada kantor, kemudian ada theater room. Nanti kayaknya harus nonton. Kami punya theater room, filmnya bagus, tentang film GWK yang di Bali, patung tertinggi ketiga di dunia, yang terbesar nomor 1. Nanti lihat jam 11 ya. Ya langsung masuk ke jam 2 deh. Iya, nanti jam 2 Bu. Kalau nonton jam 2. Nanti kalau misalkan nunggu bisa di restoran sambil nunggu. Ya, itu. Jadi sejarahnya itu kemudian dibuka untuk umum, akan menyampaikan 3 konsep: art, culture, and nature. Seni, budaya, dan alam. Itu sejarahnya.